Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua, untuk petani lele Nusantara seluruh Indonesia. Di sini saya sedang berada di kolam lele DTPM, tepatnya di Tambun Utara, Kafling Mugi Mandiri. Kemarin banyak banget sekali pertanyaan yang masuk ke saya tentang pengaruh air hujan di musim hujan. Sebenarnya ada gak sih pengaruhnya gitu kan? Nah, banyak banget ketika musim hujan ini pertanyaan-pertanyaan itu muncul yang masuk melalui WA ataupun DM Instagram ataupun di website gitu kan, banyak yang menanyakan seperti itu. Nah, coba saya akan menjawab tentang pengaruh air hujan terhadap musim yang seperti ini gitu. Nah, ada gak sih pengaruhnya, kan pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kalau saya pribadi yang menjawab itu, air hujan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena apa? Karena air hujan itu merupakan rahmat dari Tuhan gitu, yang turun ke bumi gitu kan. Nah, itu merupakan satu rahmat. Makanya ketika hujan itu mungkin kalau kita sangkutkan ke agama itu, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma shoiban nafian, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai rahmat gitu. Artinya air hujan ini memang rahmat dari Tuhan. Ketika yang lain mengalami musim kekeringan, itu kita dianjurkan untuk sholat istighosah gitu kan, untuk meminta hujan gitu. Nah, artinya memang air hujan ini sangat bermanfaat sekali ketika musim kemarau tiba gitu. Nah, terus ada gak sih pengaruhnya ke ikan lele? Sebenarnya kalau saya pribadi menjawab, pengaruhnya itu tidak ada gitu. Yang membuat pengaruh terhadap ikan lele ini air hujan yang di atasnya itu kayak misalnya dipakein atap gitu kan, ataupun apa ya namanya itu, paranet atap, ataupun air hujan yang turun melalui genteng-genteng gitu. Kenapa saya bisa bilang itu pengaruh? Karena kita tidak pernah tahu ada debu apa yang ada di dalam genteng itu, ataupun yang ada di paranet, ataupun kotoran yang memang tersangkut di tempat-tempat itu gitu. Nah, ketika air hujan ini turun, maka debu-debu atau kotoran-kotoran itu masuk ke dalam kolam. Nah, yang mengakibatkan kolam itu menjadi kotor dan banyak bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam kolam. Nah, biasanya ketika musim hujan itu, penyakit yang banyak sekali dialami oleh para pembudidaya itu, yang pertama itu moncong putih gitu. Moncong putih ini diakibatkan oleh debu yang masuk ke dalam kolam. Nah, debu ini berasal dari mana? Yang tadi saya bilang, debu ini diakibatkan dari yang ada di paranet ataupun genteng, asbes, ataupun penutup lainnya. Makanya air hujan ini lewatnya melalui genteng ataupun paranet itu gitu. Nah, itu bisa terjadi moncong putih. Nah, kedua apalagi biasanya sirih merah. Sirih merah itu sama dihasilkan juga dari apa namanya, kotoran-kotoran atau debu-debu. Nah, cara mengatasinya gimana kan begitu? Pasti kan ada akibat, ada sebab, ada akibat gitu. Nah, ketika terjadinya white spot atau moncong putih, itu biasanya kalau saya pribadi di sini, cara mengatasinya itu dengan menggunakan arang kayu. Tapi ada juga herbalnya juga. Tapi kalau buat yang umum itu bisa menggunakan arang kayu. Nah, fungsinya apa? Karena arang kayu ini dia menyedot karbon yang ada di dalam kolam. Artinya racun-racun yang ada di dalam kolam itu tersedot oleh arang itu. Nah, kenapa saya katakan arang? Karena kalau kita jalan keliling, mampir di toko-toko akuarium, itu di saluran saluran airnya itu biasanya ada tuh kayak semacam bola-bola itu yang warnanya hitam. Nah, itu sebenarnya arang. Karena arang itu fungsinya itu untuk menyedot racun-racun yang ada pada kolam gitu. Nah, itu solusinya. Makanya saya bilang kalau air hujan ini tidak berpengaruh sama sekali, karena kita itu di Abah Nasruddin itu, karena saya muridnya Abah Nasruddin, kita itu menggunakan 70% air hujan gitu. Tapi ada tapinya, kita ini tidak memakai atap ataupun penutup kolam apapun bentuknya itu. Nah, seperti di sini, alhamdulillah kalau misalnya bicara air hujan itu pengaruh, mungkin ikan-ikan yang ada di sini udah goyang, bahasanya gitu, udah goyang gitu. Tapi alhamdulillah karena kita manut, karena kita memang sesuai prosedur yang dilakukan oleh Abah, alhamdulillah ikan kita ini di sini aman gitu. Artinya ya alhamdulillah tidak ada kendala, karena air hujan kalau dibilang masuk, ini masuk full gitu, karena tidak ada penyaring ataupun penghalangnya untuk masuk ke dalam kolam ini tuh. Nah, tapi alhamdulillah ikan-ikan di sini aman gitu.
Nah, karena air hujan ini biasanya mengandung zat asam yang lumayan tinggi gitu. Untuk menetralisirnya itu mungkin cukup ditebar dengan garam. Biasanya kalau saya pribadi di sini pakai garamnya itu pakai garam dapur, karena garam dapur itu mengandung iodium gitu. Biasanya orang mungkin berpikir kenapa nggak garam grosok, karena garam grosok itu kan nggak ada iodiumnya itu. Nah, kita beda karena segmen di Abah Nasruddin itu memang di luar sana agak bertentangan dengan segmen yang dilakukan oleh para pembudidaya lainnya. Tapi alhamdulillah untuk yang kenal Abah Nasruddin mungkin paham gitu, karena ya kita memang satu prosedur dengan Abah Nasruddin, kita manut sebagai murid gitu, kita tanpa memakai atap, dan yang kita gunakan itu garamnya garam dapur gitu, karena pertama lebih murah dan juga itu mengandung iodium gitu. Dan jadi buat teman-teman semua yang ada masalah dengan kondisi air hujan ini, mungkin dari penjelasan saya tadi bisa disimak ada gak kendala-kendala yang tadi sebutin, kayak misalnya pakai paranet, terus ada penutup atapnya gitu kan. Nah itu bisa dijadi patokan gitu, artinya kita mengacu ke situ ketika ikan terganggu dengan adanya air hujan dan itu ada paranet ataupun ada penutup yang lainnya, itu bisa di cross check lagi. Mungkin dengan menghilangkan itu dengan budidaya seperti ini, kita manfaatin alam dengan sistem konvensional, itu akan menambah ikan itu seperti di habitat aslinya. Kalau kita lihat di sini, alhamdulillah airnya hijau semua gitu kan. Ini juga akibat dari fotosintesis atau fermentasi yang terjadi sebelum tebar benih. Nah, di sini ini segmen ini pembenihan gitu. Jadi ya alhamdulillah kita ada air hujan, ya kita tidak khawatir karena tenang di sini kita ya 70% itu memanfaatkan air hujan. Jadi hujan ataupun kemarau kita tidak berpengaruh sama sekali terhadap gangguan di kolam-kolam kita gitu. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang memang sedang mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk masalah yang air hujan ini, nah mungkin bisa sharing bareng kita di sini, kita datang ke tempat kita ngobrol bareng, kita sharing bareng gimana sih cara metodenya untuk meminimalisir kematian di musim hujan ini gitu. Nah, kebetulan kita tinggal di daerah Bekasi, di Kafling Bumi Mandiri di Tambun Utara. Bolehlah kita sharing-sharing di sini, kita bertukar pikiran, kita saling edukasi di sini, kita sharing, kita berbagi yang lainnya tentang ilmu budidaya ikan lele dari segmen pembenihan sampai segmen pembesaran gitu. Karena tujuan kita ini berbagi itu akan menambah wawasan kita lebih luas lagi, bukan malah mengurangi gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin sharing bisa langsung datang ke tempat kita gitu. Nanti untuk alamat bisa kita share atau bisa kita whatsappan lebih lanjut lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas lagi, nanti akan kita review lagi, akan kita bikin konten lagi seperti ini. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.